Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arafia Wida, NIM 2105415144415, Prodi D3 Tata Boga. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi dan etos kerja Islam. Nah, apa sih yang dimaksud sistem ekonomi Islam itu? Jadi sistem ekonomi Islam adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimbolkan dari Al-Quran dan Sunnah. Sistem ekonomi Islam juga merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar sesuai dengan kondisi lingkungan pada masa tertentu. Ada seseorang bernama Halide yang menyatakan bahwa pendekatan Islam dalam masalah ekonomi berbeda dengan pendekatan kebijakan ekonomi yang berasal dari Barat. Kenapa? Karena kebijakan ekonomi Barat berdasarkan perhitungan materialistik dan sedikit sekali memasukkan pertimbangan moral agama. Nah, setelah kita mengetahui tentang yang dimaksud dengan sistem ekonomi Islam, lanjut ke nilai dasar dan instrumental ekonomi Islam yang dibedakan menjadi 3. Yang pertama, kepemilikan. Kepemilikan oleh manusia bukanlah penguasaan mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi, sebab sesungguhnya segala sesuatu yang ada di dunia adalah milik Allah. Manusia hanya berhak mengurus dan memanfaatkannya sesuai dengan aturan Allah. Nah, nilai dasar yang kedua ada keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat, keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kemudian yang ketiga ada keadilan. Keadilan di sini berarti kebijaksanaan dalam mengalokasikan sejumlah kecil kegiatan ekonomi tertentu bagi orang yang tidak mampu memasuki pasar, yaitu melalui zakat, infak, dan sedekah kepada orang miskin yang tidak ditentukan jenis, jumlah, maupun waktunya. Nah, kemudian di sini ada jenis-jenis sistem ekonomi. Yang pertama ada sistem ekonomi Islam, yaitu menetapkan bentuk perdagangan serta penentuan yang boleh dan tidak boleh ditransaksikan. Terus ada asumsi dasar sistem ekonomi Islam sendiri, yaitu syariat Islam. Ketiga, prinsip ekonomi Islam adalah penerapan asas efisiensi dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Keempat, motif ekonomi Islam sendiri yaitu mencari keseimbangan antara dunia dan akhirat dengan jalan beribadah dalam arti yang luas. Nah, sistem ekonomi yang kedua ada sistem ekonomi kapitalis. Nah, sistem ekonomi kapitalis ini lebih bersifat individual dan kebebasan memiliki harta secara perorangan, kebebasan ekonomi dan persaingan bebas, serta ketimpangan ekonomi. Sistem ekonomi yang ketiga yaitu sistem ekonomi sosialis, memberikan hampir semua tanggung jawab kepada warganya, mempunyai tujuan kemakmuran bersama. Nah, kemudian ada pandangan Islam terkait transaksi ekonomi modern. Transaksi ekonomi modern sendiri itu ada dua. Yang pertama e-commerce atau perdagangan elektronik. Nah, e-commerce itu apa sih? Jadi e-commerce adalah bisnis online yang menggunakan media elektronik internet secara keseluruhan, baik dalam hal pemasaran, pemesanan, pengiriman, serta transaksi jual beli. Nah, rukun jual beli sendiri itu ada 3. Pertama, orang yang bertransaksi, yaitu penjual dan pembeli, dengan syarat berakal dan dapat membedakan baik dan buruk. Kedua, sigat atau ijab dan qabul. Ijab menunjukkan keinginan untuk melakukan transaksi, dan qabul mengindikasikan kerelaan untuk menerima ijab. Ketiga, barang sebagai objek transaksi dengan syarat barangnya dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya, dan barang yang diakadkan ada pada diri orang tersebut. Nah, dalam permasalahan e-commerce, fikih memandang bahwa transaksi bisnis di dunia maya diperbolehkan karena maslahat. Maslahat sendiri adalah mengambil manfaat dan menolak bahaya dalam rangka memelihara tujuan syara. Kemudian yang kedua ada bank. Bank sendiri adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Dari definisi tersebut pula dapat dikemukakan bahwa bank merupakan perusahaan yang memperdagangkan utang piutang, baik berupa uang sendiri maupun dana masyarakat, dan mengedarkan uang tersebut untuk kepentingan umum. Lalu bagaimana hukum bunga bank? Apakah termasuk riba atau bukan? Melihat fungsi dan peranannya yang bermanfaat bagi manusia, keberadaan bank dapat dibenarkan dalam ajaran Islam. Jawaban terhadap pertanyaan ini sangat erat hubungannya dengan pemahaman seseorang atau sekelompok orang tentang riba sebagai hasil ijtihad mereka. Oleh karena itu, para ulama sampai saat ini belum berkonsensus secara bulat. Dengan mengambil Quran Surat Ali Imran ayat 130, ada ulama yang mengatakan haram, mubah, dan mutasyabihat atau tidak jelas halal haramnya. Kemudian selanjutnya ada etos kerja Islami. Nah, untuk mendapatkan kesuksesan dalam bekerja dan mendapatkan rezeki yang baik dan berkah, seorang muslim dituntut untuk memiliki etos kerja yang tinggi. Etos sendiri berasal dari kata Yunani yang berarti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Sikap ini tidak saja dimiliki oleh individu, tetapi juga oleh kelompok, bahkan masyarakat. Etos kerja yang kuat merupakan sebuah pekerjaan yang akan mencapai hasil maksimal. Bekerja adalah suatu keharusan bagi umat Islam. Allah tidak akan menurunkan rezeki dari langit, tetapi rezeki tersebut harus diusahakan. Umat Islam diharuskan untuk bekerja dan dilarang menganggur atau bermalas-malasan. Hal ini tentunya disebutkan dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 15 dan Quran Surat An-Nahl ayat 97 yang telah tertampil pada video ini. Nah, kemudian yang kedua ada kemandirian dalam Islam. Konsep kemandirian Islam itu dibangun atas dasar tauhid, sehingga manusia cukup bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menafikan kerjasama dengan sesama untuk melipat gandakan kinerja. Nah, dalam video kali ini kan sudah tertera Quran Surat Al-Rod ayat 11 yang menegaskan bahwa Allah tidak mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu gigih mengubah nasibnya sendiri. Menurut ayat tersebut, setiap manusia diberi kemampuan oleh Allah untuk mengubah nasibnya sendiri. Hal ini berarti kemampuan manusia untuk mandiri dalam mengarungi hidup merupakan kunci yang diberikan Allah untuk sukses di dunia dan di akhirat kelak. Nah, sekian saja nih materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga dapat dipahami dan menjadikan manfaat bagi para pendengar sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.